Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, everybody? Alhamdulillah, if you're fine. Okay, before we study, let's pray together. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda sekalian semuanya, hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran matematika terkait dengan bagaimana cara melukis sudut-sudut istimewa ya. Nah, di dalam sudut-sudut istimewa perlu kalian perhatikan di sini ya. Ada sudut 90 derajat, ada sudut 60 derajat, ada sudut 45 derajat dan juga sudut 30 derajat. Nah, kita nanti akan belajar bagaimana cara menggambar atau melukiskan keempat sudut ini ya. Nah, jangan lupa disiapkan jangkanya ya. Jangka ya, kalian sudah siap ya jangka dengan penggarisnya. Nah, yuk kita langsung saja bagaimana cara melukis sudut 90 derajat. Nah, yang pertama kalian tarik sebuah garis ya, lalu berikan titik di tengah. Lalu setelah itu kalian pakai jangka ya. Iya, kalian lingkar ya, buat sebuah lingkaran di mana titik P berada di situ. Lalu ada titik potongnya berarti ya antara titik A di sini dengan titik B, yaitu titik potong yang membagi dua lingkaran ya, jadi dibagi dua ya. Nah, lalu tarik garis A ke titik P ya, garis A ke titik P sehingga ya garis ini akan bisa ditarik ya membentuk sebuah titik baru, yaitu di sini kalau Bapak namakan C ya. Nah, setelah itu tarik garis titik dari titik B ke C. Nah, ini merupakan sudut 90 derajat ya. Inilah yang disebut dengan sudut 90 derajat. Jadi, tanpa menggunakan penggaris busur, ya kemarin kita sudah belajar ya bagaimana cara menggunakan penggaris busur. Nah, hari ini kita tidak perlu menggunakan penggaris busur untuk mendapatkan sudut 90 derajat. Lalu, lanjut bagaimana cara melukis sudut 60 derajat. Yang pertama, Ananda bisa memberikan titik A terlebih dahulu, lalu dikasih garis ya. Nah, di sini garisnya ya, anggap aja ini garis L misalkan. Nah, lalu titik A tersebut dijadikan sebagai garis pusatnya ya, garis pusatnya. Lalu buatlah busur ya, busur seperti ini. Nah, dengan menggunakan jangka ya. Nah, setelah dibuat, maka didapatlah titik baru yaitu B. Nah, setelah dapat titik B dengan ukuran yang sama antara panjang AB, kalian bisa buat lagi ya dari titik B di sini ya. Dari titik B dengan menggunakan jangka didapat nih ya. Nah, ini titik B sebagai pusatnya lagi ya. Jadi pertama pusat A mencari titik B ya, untuk mendapatkan titik B menjadi pusat lagi ya. Lalu menggunakan jangka ke sini ya. Nah, setelah itu dapatlah titik C, sehingga didapatlah sebuah garis AC baru ya kita. Nah, kalian bisa buat di sini. Nah, inilah yang disebut sudut 60 derajat, yaitu BAC. Sudut BAC besarnya adalah 60 derajat. Mudah bukan? Iya. Oke, sekarang bagaimana cara melukis sudut 45 derajat? Nah, 45 derajat, ingat 45 derajat berarti setengahnya dari 90 ya. Nah, sama seperti awal tadi ya, berikan titik A sebuah garis, lalu Ananda bisa buat garis B lurus ya, tegak lurus. Ingat tegak lurus ya. Tegak lurus terhadap siapa? Terhadap A tadi ya, titik A. Nah, di B-nya itu diberikan sebuah ukurannya merupai ya, kalau menggunakan jangka dari A ke B ukurannya ya, lalu diberikan tanda garis baru nih, garis bantu ya, busur. Nah, dapat titik baru yaitu C. Nah, di dalam titik C ini Ananda perlu membuat
bagi 2 saja langsung. Nah, ini kan dapat sudut, iya sudut 90 betul. Di sini dapat sudut 90, akan tetapi di bagian lainnya dia karena AB ya dengan BC itu sama, maka sudut-sudut lainnya itu pasti besarnya 45 derajat ya. Itu dia cara menggunakan atau melukiskan sudut 45 derajat. Kita lanjutkan yaitu sudut 30 derajat. Nah, sudut 30 derajat lagi sama seperti tadi ya, kita gariskan, kita beri titik A lalu garis L ya, lalu bagi 2 atau bagi langsung ya, langsung saja AB-nya. Ya, sembarang ya. Kita kasih garis sembarang AB. Nah, dengan pusat di A ya, maka dapat titik B. Nah, jadi di sini AB sekarang sudah ada garisnya. Nah, B dijadikan pusat lagi ya. B dijadikan pusat, tarik nih. Ya, tarik ke sini mendapat sebuah titik C. Ya, ketika dapat sebuah titik C, maka kalian bisa membuat titik C tersebut dibagi lagi. Ya, ini menjadi pusat lagi. Tarik ke sini. Nah, ya, dapatlah titik baru. Ya, di sini nih titik barunya. Nah, sehingga ketika ditarik, ini sudutnya, ya ini titik D ya, kita anggap titik D. Nah, ketika ditarik A ke D, maka dapatlah sudut 30 derajat. Seperti itu ya. Nah, nanti kita akan praktekkan jika kita ada waktu untuk mempraktekannya ya. Nah, ini dia sudutnya 30 derajat. Oke, lalu selain ada sudut istimewa juga, bagaimana nih salah satunya Bapak mau kalian bisa membagi sudut menjadi 2 bagian yang sama. Nah, di sini ada sudut BAC. Besarnya tidak tahu berapa. Ya, besarnya tidak tahu nih berapa, tapi mau dijadikan bagian yang sama. Maka caranya adalah apabila terdapat sudut seperti ini, ya, kalian bisa awalnya kalian bagi 2, ya, titik pusatnya di A, kalian pakai jangka ya, lagi-lagi pakai jangka, dibagi 2 seperti ini antara AB dengan AC. Didapatlah titik baru yaitu E dan D. Nah, ketika sudah dapat titik D dan E, maka kalian bagi 2 sembarang di luarnya. Tuh ya, di sini titik E dibagi 2, dibagi ke sini ya, lalu titik D dibagi lagi ke sini. Nah, didapatlah tengah-tengah ini. Nah, kalau kita anggap ini titik F ya, berarti A ke F ditarik. Nah, menjadi sudut yang sama besar. Berapapun nilainya di sini, pasti sudutnya sudah sama besar. Itulah bagaimana cara mencari atau membagi sudut ya. Nah, jadi kita sudah belajar ya. Nah, jadi sudut BAC terbagi menjadi 2 sama besar, yaitu sudut BAF ya dengan sudut FAC. Baik, Anda sekalian semuanya, cukup sekian untuk penjelasan hari ini. Mudah-mudahan kalian mampu ya membuat bagaimana cara melukiskan sudut istimewa. Yuk kita tutup perjumpaan kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.